wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ketua kelas mana? Selesai. Oke, berdiri terlebih dahulu sebelum kita masuk yat-yat ya. Berdiri terlebih dahulu, silakan. Oke, semuanya menghadap ke Indonesia Raya dalam hitungan 3 berteman. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah seni rupa. kreatif dan inovasi. Oke, tepuk tangan untuk anak. Berdiri terlebih dahulu sebelum kita masuk yat-yat ya. Berdiri terlebih dahulu, silakan. Oke, semuanya menghadap ke Indonesia Raya dalam hitungan 3 berteman. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah seni rupa. kreatif dan inovasi. Oke, tepuk tangan untuk anak. Teknik dalam melukis atau menggambar. Oh sudah, baik. Ada yang belum pernah? Saya. Oke, pintar Dedi Corbuzier. Coba Dedi, saya mau tanya Dedi. Kenapa sampean kok belum mendapatkan itu yang namanya materi teknik-teknik itu le? Karena gurunya tidak pernah masuk kelas. Oh, begitu. Baik. Bagaimana kalau dengan teman-teman yang lain? Baik, itu Dedi Corbuzier ya. Sekarang teman-teman yang lain, coba mungkin absen nomor 15. Absen nomor 15. Lupa. Mana absen nomor 15? Oke. Le atas nama? Siapa Le? April. Oh, sendiri. Bener ketok banget nih. April, saya mau tanya. April itu di SMP pernah diajari yang namanya teknik melukis atau menggambar. Salah satunya apa, Le? Salah satunya apa? Teknik yang kamu pernah tahu, yang pernah kamu tahu deh di SMP-nya. Teknik melukis atau menggambar ya? Oke, silakan. Mengukir. Nah, kalau mengukir itu cenderungnya ke patung, ya. Nah, jadi saya akan meluruskan anak-anak. Menurut April tadi, itu mengukir itu masuknya patung, Le, bukan ke gambar atau melukis, ya. Oke, coba absen nomor 20. LKPD anak-anak. Tapi sebelum saya membagikan LKPD gitu ya, ini Bu Arif membawa beberapa media relia. Ya, Bu Arif akan membawa media relia dan akan saya bagikan ke setiap kelompok. Di sini sudah saya bagi ya. Kelompok ini saya sudah bagi 6 ya. Kelompok 1 sana. Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 1 pojok sendiri ya. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini, kelompok 5 ini, kelompok 6 terakhir. Oke? Jadi kita media yang digunakan itu apa? Kertas pinter. Nah, itu tadi jawab pensil. Pensil itu bukan media anak-anak, tapi alat pinter. Bagaimana dengan cat? Bahan anak-anak. Saya tuliskan dulu ini ke di papan ya. Jadi biar kamu bisa main pinter. Itu masuk media rek. 2. Jika saya kepengen mural, apa yang saya coba? Tembok, dinding, ini jenenge media rek. Jika saya kepengen melukis di kanvas pinter, apakah hanya kanvas anak-anak? Apa lagi? Kulkas. Oh, kertas, buku kertas.
Berarti mobil ini maksudnya apa? Media. Media. Karena tempatnya untuk mengekspresikan dirimu untuk gambar ini, melukis ini. Iki jenenge media. Bisa dipahami? Bisa. Bu, aku gak kepengen Bu dek mobil, pengenku ku dek sepatu Bu. Tapi lokasinya dek sepatu. Apakah sepatu masuk? Media masuk. Sepatu boleh. Pernah melihat mukena dilukis? Oh belum, gak apa-apa, nanti belajar ya. Pernah melihat kerudung dilukis? Pernah melihat baju kaos dilukis? Masuk kan di media anak-anak? Masuk, pinter. Kaos, sepatu, kerudung, mukena, ya. Oke, wes. Dari sini sudah paham ini namanya media. Paham ya anak-anak ya? Nah, baik, saya lanjut. Halaman 20. Oke, aneka teknik itu ya anak-anak ya. Dibuka halaman 26. Aneka teknik. Sudah dibuka semuanya? Baik, tolong dibacakan absen nomor 5. Baik, akuarel. Akuarel. Tekniknya yang kurang, teknik siluet dan akuarel. Siluet dan akuarel. Oke? Kamu kenapa? Sakit? Kamu kenapa? Oh iya. Baik, sudah didapati semuanya? Oke, sudah didapati semuanya? Minta tolong semuanya, nggak usah rame ya. Oke, baik. Konsentrasi. Setiap anak tidak ada. Artinya satu kelompok satu itu untuk kalian bisa googling di internet. Tidak boleh melihat yang lain, tapi hanya mencari. Ya, mencari saja pengertian-pengertian yang mungkin dirasa kamu kesulitan untuk menuliskan nanti ya di lembar LKPD tadi. Ya, LKPD dan lembar kerja tadi. Gimana? Isi jawabannya. Ini, udah. Baik, diperhatikan semuanya. Anak belakang, anak belakang, anak belakang, anak belakang. Teknik itu termasuk nama tekniknya apa ditulis di sini. Yang kedua, ini apa? Definisi. Definisi ini, misalkan kamu dapat pointilis. Definisi pointilis itu apa? Kemudian sejarah dari pointilis itu apa? Dituliskan. Kemudian yang keempat, nama media yang digunakan. Biasanya medianya yang digunakan apa? Ditulis. Kemudian kelebihan kekurangan pointilis itu apa? Misalkan ini kedapatan pointilis. Terakhir, langkah-langkah cara membuat pointilis itu gimana? Paham? Paham ya? Baik, ada kesulitan di sini? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan bisa mulai mengerjakan. Ada satu anak yang menulis, ada satu anak yang berinteraksi di HP-nya untuk googling, ada yang beberapa anak mendiskusikan. Bagi tugas. Gak ada yang jawabannya langsung di lembar ini ya nak ya. Nah, jawabannya langsung di sini aja ditulis. Oke, baik. Silakan konsentrasi. Apakah itu boleh di kertas saja? Oke, dari kertas boleh? Ya, di bawah LKPD dan media relianya ya, tadi yang sudah saya bagikan. Silakan untuk mempresentasikan ke depan. Oke, teman-teman yang lain bisa menghadap ke depan ya.
menggambar atau melukis yang memanfaatkan susunan titik yang jalan sedemikian rupa. Yang jelas, parkir, plastik, kain, kanvas, kayu lapis maupun bahan sintetis. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Sudah mempresentasikan mengenai baik, dan semuanya adalah anak-anakku. Kalau didengarkan semuanya, jadi untuk teknik pointilis kita memakai yang namanya unsur titik. Kita sudah belajar ya unsur titik kemarin di mana? Titik. Berarti kalau titik, kalau digabung semuanya sehingga menghasilkan karya yang seperti ini, itu juga bisa ya anak-anak ya. Jadi tidak melulu anak-anak itu mengerjakan nirmana kemarin ya, nirmana titik ya. Tidak itu aja. Jadi bisa diwujudkan sebagai lukisan seperti ini bisa. Ya. Nah, medianya apa, Bu? Boleh kertas, boleh kaos, boleh pakai kayu, Bu, boleh ya. Jadi apapun itu ya, kalau selama dia masih bisa untuk kalian pakai sebagai medianya pointilis, ya bisa. Kaos bisa ya. Sudah tadi kan sudah saya jelaskan ya tentang media itu apa aja ya. Baik. Kemudian kelebihan sama kekurangan sudah disampaikan sama teman-temannya ya. Dan ini sudah memakai sejarahnya teknik pointilis ini itu juga terinspirasi dari lukisan impresionisme. Nah, lukisan impresionisme itu yang cenderung lebih mengutamakan cahaya gitu ya. Kalau lukisannya itu cenderung lebih banyak cahayanya gitu loh. Itu lukisan impresionisme. Tapi nanti kita akan lebih mendalami memasuki aliran-aliran yang namanya aliran lukisan itu minggu depan saja ya. Sekarang kalian harus bisa tahu dulu deh ya yang namanya teknik-teknik dalam melukis. Kalau sudah tahu teknik-teknik dalam melukis, anak-anak boleh lanjut nanti mau membuat lukisan aliran apa? Realisme, Bu, boleh. Impresionisme, Bu, boleh. Atau anak-anak mau membuat aliran kubisme, Bu, boleh. Tapi kamu harus tahu dulu tekniknya. Bisa dipahami dari sini? Nah, baik. Silakan duduk untuk tim kelompok 2. Tepuk tangan untuk tim kelompok 2. Tepuk tangan semuanya. Silakan teknik blok maju terlebih dahulu. Oke, teknik blok silakan bisa maju kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PKPD. Nama teknik yaitu teknik blok. Teknik isi atau pengertian menggambar objek yang ditutup menggunakan satu warna. Cara yang muncul teknik blok dalam menyerupai Suaranya agak keras sedikit. merupakan teknik siswet, yaitu teknik Lalu tidak menggunakan banyak alat dan bahan. Kekurangannya itu bahan kaku dan sulit dikreasikan agar unik dari lukisan kebanyakan. Kurang berwarna karena umumnya hanya menggunakan 2 warna, hitam dan putih. Prosedur atau langkah-langkah penggunaan. 1. Tentukan suatu objek yang akan ditulis atau digambar. Siapkan alat dan bahan. Dan Begini anak-anak, saya simpulkan untuk teknik blok itu mirip dengan teknik siluet. Jadi teknik siluet itu adalah teknik bayangan hitam. Semuanya unsurnya keluar warnanya hitam. Maka dari itu mirip dengan teknik blok. Ya, teknik blok sama. Jadi menggunakan satu warna, yaitu warna hitam. Selebihnya warna putih. Cuma kekurangannya ya anak-anak ya, itu dia hanya memakai ini aja sehingga terkesan kaku. Maka dari itu pelukis wajib untuk mengekspresikan, kemudian menginovasikan sehingga tidak terlihat kaku.
Bisa dipahami dari sini? Bisa. Nah, untuk anak-anak yang mau alirannya, misalkan Bu, saya kepengen teknik ini, aliran lukisannya misalkan surrealisme, boleh Bu, boleh. Ya itu tadi, hanya memakai kurang lebih satu warna. Memang cepat, hasilnya cepat, ya, cuma satu warna aja. Tapi kamu kudu pinter-pinternya mengekspresikan goresan-goresan, ya, mengekspresikan yang namanya objeknya, gitu ya, sehingga kita bisa melihat keindahannya di sini. Estetikanya gimana Bu di sini Bu? Ada estetikanya. Estetika itu keindahan ya anak-anak ya. Ada Bu. Ini kamu tahu ini seorang siapa? Prajurit kan? Apa ini namanya kalau kamu tahu? Samurai. Betul? Betul. Samurai X ya. Oke. Nah, dari gambar objek Samurai X yang harusnya dia itu detail, ya, warna-warni bajunya, dia mengekspresikannya itu acak-adul ya, istilahnya ya ngomong saiki acak-adul kan. Tapi kesannya indah, tetap enak dipandang mata, gitu. Ya, jadi seolah-olah kalau kamu melihat teknik ini, kok koyok gak karu-karuan sih kan gitu. Kok koyok sembarangan kayak pelukis. Tapi dia jiwanya ekspresif. Seperti pelukis Avandi. Avandi itu dia aliran lukisannya adalah ekspresionisme. Jadi memakai goresan yang benar-benar dia sembarangan dan ini wapi deh. Ya, oke, dari sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Mungkin dari anak-anak di sini ada loh yang nanti saya lihat, saya cek hasil karyanya mungkin bisa ekspresif seperti ini, mungkin lebih dari ini, gitu, ya. Tapi itu minggu depan, ya. Kita akan masuk ke aliran-aliran lukis. Baik, terima kasih untuk tim 4 sudah mempresentasikan tentang teknik blok. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Dedi Webet Waluyo. Oh, bukan jadi produser ya? Terus? Nama saya Fajar Abdurrahman. Definisi atau pengertian, teknik ini merupakan cara melukis objek menggunakan sapuan tipis dari cat air. Paralel. Media yang digunakan adalah kertas. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan gambar lukisan lebih tahan lama hingga puluhan tahun. Tekstur halus, bisa banyak Ya. Oke. Sudah semuanya? Mohon perhatiannya anak-anak ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, saya akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, baik. Ini yang sudah kalian kerjakan tadi ya, teknik-teknik dalam melukis maupun menggambar. Saya akan menanyakan ya. Baik, ini adalah teknik apa anak? Dusel, pinter. Pinter. Kemudian ini adalah teknik ambil, pinter. Bagaimana dengan ini anak-anak? Ambil, pinter. Bagaimana dengan ini? Oke, sudah pinter ya. Bagaimana dengan ini? Dari semua yang sudah kalian pelajari hari ini ya, yaitu tentang teknik-teknik dalam menggambar maupun melukis, anak-anak sudah paham semuanya? Sudah mampu membedakan antara mana yang teknik pointilis, mana yang akuarel, sudah paham? Sudah paham, alhamdulillah. Baik, untuk hari ini ya, ini adalah teknik-teknik yang kita pelajari ini masih dasar ya. Untuk selanjutnya, untuk minggu depan, saya mohon semuanya untuk membawa ya kaitannya dengan kalian mampunya itu di teknik yang mana. Kalau kalian teknik per individu ya anak ya. Kalau kalian mampunya di teknik arsir, silakan cukup membawa buku gambar
hanya dan membawa pensil 2B. Ya, kalau kamu mampunya di teknik akvarel, silakan membawa cat akrilik atau cat air. Rangkaian akan berbagai macam teknik-teknik dalam melukis sesuai keinginan kamu sendiri-sendiri. Objeknya bagaimana? Untuk objeknya saya tentukan gambar bentuk saja. Gambar bentuk apa, Bu? Gambar bentuk boleh anak-anak bisa membuat bunga, atau gambar bentuk tempat makan, atau gambar bentuk sepatu, atau gambar bentuk tas. Boleh, sangat boleh. Yang penting objeknya gambar bentuk minggu depan. Tekniknya silakan memilih dari berbagai macam yang saya sudah sampaikan kita. Bisa dipahami? Bisa. Siap untuk minggu depan berkreativitas? Ya. Bu Nirman, semuanya saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ya, saya kira sudah cukup ilmu yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mungkin dari Bu Arina yang disampaikan, ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sudah bisa ditutup. Silakan selanjutnya adalah pembelajaran Assalamualaikum Bu Rida, selamat pagi. Ya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu? Gini loh Bu, saya itu kebetulan kemarin lanjut dengan supervisi. Ya. Nah terus saya itu di sini pengen cerita. Kok dalam supervisi saya itu ada satu anak yang ngantukan. Terus saya itu masih bingung gitu loh Bu. Untuk mengatasi anak yang nggak bisa belajar karena ngantuk ini loh Bu, saya itu masih kesulitan untuk gimana ya caranya biar anak ini bisa belajar dengan totalitas tanpa ada rasa ngantuk, tanpa ada rasa malas. Itu mungkin Bu Rida bisa membantu saya. Apa setiap kali pelajaran jenengan Bu? Sepertinya sudah 3 bulan kita pembelajaran. Memang dia itu cenderung ngantuk. Setiap pembelajaran seni ya, terutama itu ya, itu mesti ngantuk. Kayak nggak gitu, Bu, ngerjakan tugas juga nggak begitu. Setiap ada tugas ngerjakan, setiap tugas ada ngerjakan, nggak seperti itu. Jadi anaknya ya betul, maksud saya gitu. Jadi anaknya nggak aktif, terus cenderung males, terus cenderung ngantukan. Gimana menurut Bu Rida? Mungkin Bu Rida punya saran gitu loh maksud saya. Jadi apakah Ibu sudah punya alternatif bagaimana supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran Bu Farida? Kalau alternatif Bu, sejauh ini saya punya 2 sebenarnya alternatif untuk mengatasi anak ini. Alternatif yang pertama itu saya sudah berusaha nih mengajak anak ini untuk face to face ke saya. Terus untuk saya ajak diskusi gitu ya. Kenapa kok akhir-akhir ini setiap pembelajaran seni itu ngantuk gitu. Terus jawabannya dia itu satu, karena memang dia kerja itu malamnya Bu kerja. Oke, saya maklum gitu ya. Tapi apakah dengan bekerja itu kan malah mengganggu pembelajarannya ini anak gitu ya. Akhirnya saya bilang yang alternatif 1, gimana kalau sampean itu kerja boleh nggak apa-apa, tapi kalau bisa Senin sampai Jumat itu kalau bisa tidak kerja dulu deh, kerjanya Sabtu sampai Minggu aja. Ternyata jawabannya si anak itu tidak bisa Bu, karena itu seperti modelnya terikat kontrak gitu. Terikat kontrak dengan salah satu pekerjaan tersebut gitu ya.
Dan kemudian saya masih memikirkan ini Bu, alternatif yang kedua, tapi belum saya laksanakan yang alternatif kedua ini. Berarti dari alternatif pertama itu belum perubahan sama sekali. ya betul. Jadi alternatif pertama sudah saya ajak diskusi, sudah saya ajak rundingan gimana caranya membuat solusi gitu loh ya. Ternyata belum ada perubahan. Tetap dia ngantuan, males mengerjakan tugas juga enggak, jarang. Bukan enggak pernah ya, jarang. Dan alternatif pertama Mbak bilang belum ada perubahan kan ya. Dengan alternatif kedua, alternatif kedua itu apa yang akan bisa Mbak lakukan? Rencana saya itu Bu, saya akan mengajak wali kelasnya untuk kita diskusi bareng gitu Bu ya. Terus kemudian kebijakannya mungkin bisa nanti orang tua juga dihadirkan gitu Bu ya. Jadi bisa saling betul. Iya, betul. Jika orang tua terutama, iya betul. Jadi nanti kita kolaborasi bareng gimana mencari solusi anak ini biar ya itu bisa teratasi. Jadi pelajaran seni budaya bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Jadi di sini keluarga sudah menemukan alternatif keduanya itu. Yang kedua. Ini kira-kira kapan alternatif ini akan dilakukan sama sekali? Insya Allah dalam waktu dekat ini kemungkinan saya mau merespon ke wali kelas. Ini saya akan kontak wali kelasnya ini minggu ini. Kemudian kemungkinan besar wali kelas itu nanti kontak ke BK minggu ini juga, orang tua juga. Kemungkinan nanti itu bisa minggu depan lah bisa kumpul bareng gitu, untuk mengatasi solusi si anak ini. Menurut saya sih semakin cepat semakin baik gitu loh Bu. Iya betul. Nah, setelah Bu Farida menceritakan ini sama saya, bagaimana perasaan Abang dan masih? Mungkin karena belum terlaksana Bu ya, yang alternatif kedua Bu ya. Jadi ada perasaan masih harap-harap cemas, tapi saya yakin dengan keputusan saya seperti itu, saya mengambil semua aspek baik orang tua, BK sama saya pribadi di situ ya, sama wali kelas juga. Itu menurut saya Bu ya, semoga saja harapan saya Bu ya, itu bisa semuanya hadir. Karena mungkin kemungkinan ada nih orang tua yang sibuk, takutnya nggak bisa hadir saat itu. Jadi itu yang membuat saya masih harap-harap cemas, semoga bisa kumpul bareng, bisa berdiskusi gitu. Iya betul. Masih ada unek-unek lagi yang akan disampaikan kepada saya? Sementara masih itu aja Bu Rida. Tapi kalau sudah diskusi lagi ya Bu ya. Kita mengetahui peribahasa si anak. Iya betul. Doakan saja Bu Rida, semoga anak yang saya pegang ini kemarin yang seperti ini kelas 10 TPM 1, dia benar-benar mau untuk belajar, mau untuk berubah gitu ya Bu ya. Kemudian dari attitude, dari semua yang mungkin kemarin tertunda gitu ya Bu ya, kembali lagi utuh, kembali menjadi siswa seutuhnya seperti itu. Baik, Farida, ada yang disampaikan lagi? Sepertinya sudah. Alhamdulillah menemukan solusinya. Semoga saja rencana dan alternatif berenda ini berjalan dengan baik. Betul, terima kasih. Mohon doanya. Ini sudah mulai ada perubahan. Amin. Ya. Terima kasih banyak Bu Rida, cukup sekian aja. Terima kasih. Semoga besok-besok bisa diskusi lagi. Amin. Yes, aku tak masuk kelas dulu Bu. Ya, hati-hati Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.